와줘서 고마워. 뭐하냐? Ketika seorang gadis biasa menaklukkan hati tiga pria tampan kaya yang bersaing mewarisi grup perusahaan terbesar di Korea. Gadis ini diberi tugas oleh pimpinan untuk mendamaikan tiga cucunya yang selama ini bermusuhan. Tanpa diduga, ia justru jatuh cinta dengan salah satu pewaris yang awalnya sering menghindarinya. 이유가 뭐든 상관없다고 했잖아. Kepada siapakah cinta gadis ini akan berlabuh? Langsung saja ke alur ceritanya. 재밌어진다고. Un Ha-won adalah gadis SMA yang tinggal bersama ayah dan keluarga tirinya. Sejak kematian ibu kandung, ia tak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang terdekat. Berasal dari keluarga yang kurang sejahtera, Ha-won harus berusaha keras menabung untuk biaya kuliah dengan bekerja paruh waktu. Selain disibukkan dengan ujian sekolah, Ha-won rutin bekerja sebagai petugas pengantar makanan. Suatu hari, ia melihat seorang pria berhati mulia yang membantu seorang gadis yang mengalami kecopetan. Pria itu adalah Kang Ji-won, salah satu pewaris Hanul Group yang baru 1 tahun ini diakui keberadaannya oleh sang kakek setelah diketahui memiliki hubungan darah. Selain Ji-won, masih ada 2 pemuda, yakni Hyun-min dan Se-woo yang juga tinggal bersamanya di sebuah rumah mewah. Sebenarnya, Tuan Jong-du sengaja menyatukan mereka agar akrab sebagai sesama saudara, sehingga bisa menentukan siapakah yang akan menjadi penerusnya. 할아버지 어디 계셔? 할아버지 망했어? Terlihat hubungan Ji-won dan Hyun-min kurang akur karena Hyun-min menganggap Ji-won sebenarnya tak layak berada di tengah-tengah keluarga, mengingat latar belakang ibunya yang masih dipertanyakan. 장난 한번 쳐볼까? 어디서 형님 멱살을 잡어? 장난? Ditambah lagi kebiasaan Hyun-min yang gemar mempermainkan perasaan gadis termasuk sahabatnya yang bernama Hyeji. 하필 내 친구를 만나야겠어? Sepulang bekerja, Ha-won masih disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga. Ia juga menuruti keinginan adik tirinya yang manja yang bernama Yuna. 죄송합니다. 하기 싫은 거 티내니? Setelah menghitung tabungan, Ha-won sangat bahagia karena sebentar lagi tabungannya terkumpul untuk biaya kuliah. Di lain sisi, Kang bersaudara diundang kakeknya ke sebuah tempat karena ingin menyampaikan kabar pernikahannya kelima di usianya yang mulai senja. 할아버지 청첩장? Hal itu pun membuat para cucu kesal karena membuang waktu mereka yang berharga. Terlebih mereka tak pernah menganggap memiliki hubungan saudara. Satu-satu dari mereka pun akhirnya pergi dari tempat itu, termasuk Se-woo yang disibukkan dengan jadwalnya yang padat sebagai seorang penyanyi. Scene diperlihatkan ketika Ji-won belum lama ini datang ke rumah Hanul dan diperkenalkan Hyun-min sebagai sepupunya. 너 뭐냐? Bagi Hyun-min hal itu sangat tak masuk akal karena sepengetahuannya pamannya belum pernah menikah. 니네 엄마 어디 집안이냐? 야. Sementara itu di kantornya, Tuan Jong-du terlihat pesimis cucunya akan datang ke pesta pernikahannya. Ia bersedih karena tak ada satupun yang memahami perasaan dan memikirkan urusan bisnis. 내 속을 알아주는 녀석이 없구만. Calon istri Tuan Jong-du ternyata jauh lebih muda darinya. Wanita itu diketahui bernama Nyonya Hwaja. Terlihat ia memiliki niatan terselubung untuk menguasai harta Tuan Jong-du yang tergila-gila padanya. 나한테 다 계획이 있어. Kelakuan cucunya semakin membuat Tuan Jong-du kewalahan karena mereka membuat rumah Hanul berantakan dan menjahili kepala pelayan karena merasa terlalu banyak diatur. Saat ini Tuan Jong-du mencari seseorang yang bisa mengatur ketiga cucunya dengan baik. Tanpa Ji-won duga, sahabatnya Hyeji ternyata berniat datang ke acara pernikahan kakeknya. Ia rupanya ingin datang sebagai teman yang diundang oleh Ji-won. 할아버지 영혼 털기 작전. Sementara itu di sebuah bar, Hyun-min berencana mengacaukan pernikahan sang kakek. Ia berniat membawa seorang gadis yang pertama kali memasuki bar untuk diajaknya ke pesta. Saat itu secara kebetulan Ha-won datang untuk mengantarkan pizza. Ia sempat mendapatkan perlakuan kasar dari beberapa pria yang meremehkan pekerjaannya. 배달충 주제에 뭔 말이 그렇게... Rupanya Ha-won jago bertaekwondo. Ia memberikan pelajaran bagi pria yang telah melukai perasaannya itu.
Hal tersebut membuat Hyunmin tertantang untuk mengajaknya berkenalan. Terlebih ia juga sudah berjanji di depan teman-teman untuk mengajak gadis itu datang ke pesta. 데려올 수 있겠어? 나 무시하냐? 완전 소란 피워 죄송합니다. Setibanya di rumah, Hawon mendapatkan kabar baik jika dirinya diterima fakultas bergengsi dalam jurusan pendidikan guru. Berbeda dengan Yuna yang justru gagal padahal ia sudah banyak mengikuti les privat. 그러니까 내가 대학 안 간다고 했잖아. Keesokan harinya Hawon berniat mendatangi rumah Abu untuk memberi kabar bahagia ini pada mendiang ibunya. Tapi ternyata Abu milik ibunya sudah dipindahkan oleh pengelola karena keluarga Hawon menunggak biaya sewa rumah Abu. Hawon merasa dilema karena ia juga belum bisa menghubungi ayahnya yang sudah 6 bulan tidak pulang. Pada akhirnya ia menggunakan uang tabungan kuliah untuk membayar sebagian sewa rumah Abu. Ia tak ingin arwah ibunya tak tenang karena tidak mendapatkan tempat yang layak. Hawon tegar jika memang ia harus menunda masa kuliah. 엄마 소원이 대학 가는 거였잖아. Tiba-tiba ia didatangi oleh Hyunmin yang mengajukan kerja sama aneh, yang mana ia meminta bantuan Hawon untuk mengaku sebagai tunangannya dalam sebuah acara. 뭐? 약혼녀? Awalnya Hawon mengabaikan Hyunmin karena tak percaya jika Hyunmin akan membayarnya dengan harga yang mahal. Namun akhirnya Hawon terperangah setelah Hyunmin tanpa pikir panjang membeli semua barang-barang yang ada di minimarket. 그럼 증명해봐. 증명? Kedatangan Hawon tentu saja menjadi pusat perhatian media karena Hyunmin mengencani gadis dari kalangan biasa. Hyunmin mengubah penampilan Hawon menjadi gadis yang anggun dan sempurna dengan gaun yang sangat cantik. 완성. Akhirnya Hawon tahu jika keberadaannya di pesta tersebut rupanya hanya untuk menghancurkan upacara pernikahan sang kakek. 빨리 사과드리지 않고. Ia meminta maaf atas kesalahpahaman ini pada Tuan Jongdu. 두 분의 특별한 날을 망치려는 의도는 아니었습니다. Dengan perasaan terluka, Yeji juga melihat Hyunmin menggandeng gadis lain di acara itu. 내 여자 앞에서. 두 사람 다 그만해. Jiwon memberikan sejumlah uang pada Hawon dan memintanya untuk segera pergi karena telah mengacaukan acara dan membuat Yeji sakit hati. 그렇게 필요해? Hawon meninggalkan acara pesta dengan menggunakan gaun pemberian Hyunmin dan menolak uang yang sudah disepakati. Sementara Jiwon menghibur Hyeji yang masih saja tertarik pada Hyunmin meskipun Hyunmin tak pernah menyukainya. Perbuatan Hyunmin membuat sang kakek murka hingga ia berniat menjodohkannya dengan gadis yang sepadan. Dengan terpaksa, Hyunmin menemui gadis yang dimaksud yang bertujuan untuk menolaknya. 나에 대해서 잘 모르시고 나왔나 봐요. 그럴 리가. Hyunmin bahkan tak sengaja bertemu dengan Hyeji di kafe itu dan membuatnya sebagai alasan untuk membatalkan perjodohan. 더는 볼 일 없는 걸로. Ciuman yang didaratkan Hyunmin padanya semakin membuat Hyeji tak bisa move on dari perasaannya terhadap Hyunmin. Di lain tempat, Tuan Jongdu memikirkan Hawon yang dianggapnya adalah seseorang yang ia cari karena terlihat tegas dan bisa mengendalikan cucunya selama acara pesta kemarin. Ia meminta sekretarisnya yang bernama Yeonsung untuk mencari tahu tentang identitas Hawon. 소녀가장인가? 소녀가장은 아니지만 Hawon sendiri sedang meminta pinjaman uang pada ibu tirinya untuk membayar biaya kuliah. Ia berjanji akan mencicilnya dengan cara bekerja. Ibu tirinya yang bernama Sokyung menolak permintaan itu. Ia bahkan mencaci Hawon yang akan berangkat sekolah. 아니 하지마. Kabar mengenai kedekatan Hyunmin dengan seorang gadis akhirnya tersebar di televisi. Saat itu Sokyung sempat curiga karena gadis tersebut sekilas mirip dengan Hawon. 은하원 좀 닮지 않았니? 은하원? Pada akhirnya Tuan Jongdu tahu jika Hawon adalah gadis mandiri yang melakukan banyak pekerjaan demi biaya kuliah. Hal itu pun disebabkan karena ayahnya yang bekerja sebagai supir dan telah menikah lagi sehingga menanggung banyak beban. 소녀가장인가? 소녀가장은 아니지만 Tuan Jongdu mengundang Hawon ke kantornya dan menjelaskan alasan mengapa ia ingin bekerja sama. Ia meminta Hawon sebagai pengasuh ketiga cucunya agar berperilaku lebih baik. 딱 3개월 동안만. Sedikit ia menjelaskan tentang rumah Hanul yang ditinggali Kang bersaudara saat ini. 거기 누가 사는데요? 강 회장님의 손자분들이 살
Bagi Tuan Jong-du, Ji-won tampak tak bisa diandalkan mengelola perusahaan karena terlihat berandalan. Sementara Seo-woo yang payah dan Hyun-min yang mata keranjang. 많은 사람들에게 베풀 줄 아는 바람둥이야. Ha-won tak begitu tertarik padahal Tuan Jong-du memberikan tawaran biaya kuliah hingga ke luar negeri. Setelah bertemu dengan Tuan Jong-du, Ha-won mendatangi hotel tempat acara pernikahan semalam untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Barang tersebut tak lain adalah seragam sekolah dan handphonenya yang tertukar. 여기서 뭐하냐? 가자. Tak sengaja ia bertemu dengan Ji-won yang masih menganggapnya sebagai gadis matre yang ingin memanfaatkan keadaan. 저. Seorang teman menyarankan Ha-won agar ia menerima tawaran Tuan Jong-du karena inilah adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidup ketimbang bekerja sebagai pelayan kafe. 그런 거 아니에요. Berita tentang Ha-won sebagai tunangan Hyun-min membuat kedua wartawan mencarinya hingga ke rumah. Hal itu pun membuat Yuna marah karena Ha-won sengaja mendekati pria kaya untuk keluar dari kehidupannya yang menderita. 인생 한 방에 탈출하고 싶은 거 아니야? Malam itu Yuna mengusir Ha-won dari rumah. Sok-yung tak bisa berbuat apa-apa padahal ia baru teringat jika esok hari ayah Ha-won akan pulang. 그니까 무슨 사정? 몰라. Malam itu Seo menukar handphone miliknya dengan milik Ha-won. Ia sengaja menghapus pesan dari Yuna yang berisi kata-kata umpatan. Dari pesan tersebut, Ha-won akhirnya tahu jika ayahnya akan pulang esok hari. 같이 먹자 그랬어요? Tak ada pilihan, malam itu Ha-won beristirahat sejenak di tempat sauna. Sementara Ji-won memutuskan untuk meninggalkan rumah Hanul karena tak tahan terus mendapatkan sindiran dari Hyun-min. Namun Tuan Jong-du tetap berusaha keras memintanya untuk kembali. 혜택도 누릴 수 없을 텐데요. 그런 혜택 없이도 살 수 있어. Ia bahkan menggunakan kekuasaannya untuk membuat Ji-won kehilangan teman-teman dan pekerjaannya dulu ketika masih hidup susah. Tak hanya itu, Tuan Jong-du juga menarik semua fasilitas dan rekening Ji-won jika ia tak mau diatur lagi. 정지된 카드입니다. Dengan uang seadanya, Ji-won bertemu dengan Ha-won di sebuah bioskop. Pada akhirnya, Ha-won mentraktir Ji-won mie di minimarket yang membuat keduanya semakin dekat. 치즈 넣어 먹는 레시피 알려준 게 누군데? 치즈는 왜 빼냐? Keesokan harinya Ha-won pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan ia justru dicecar banyak pertanyaan dari wartawan yang menyebutnya sebagai gadis beruntung setelah bisa mendapatkan Hyun-min. 죄송합니다. Menyadari Ha-won terganggu dengan hal itu, Hyun-min memberi perintah pada portal gosip untuk menghapus semua berita tentang Ha-won dan dirinya di internet. 이건 명백히 Ha-won lalu bertemu dengan ayahnya setelah beberapa bulan berpisah. Ia kecewa karena sang ayah membawa pulang abu milik ibunya karena tak mau membayar kekurangan biaya sewa rumah abu. 아빠 지금 제 말 하나도 안 믿으시는 거죠? Ayah Ha-won bahkan lebih percaya pada ucapan istrinya, seolah tak yakin jika selama ini Ha-won hidup sengsara. 너만 없으면 돼. Pada akhirnya Ha-won tahu jika pria yang selama ini ia anggap sebagai ayah bukanlah ayah biologisnya. 친딸이 아니라고. 밖에서 나온 핏줄이야 너. Keberadaannya di rumah itu pun semakin tidak diharapkan lagi karena Ha-won sama sekali tak memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Di bawah guyuran hujan, Ha-won berjalan tanpa arah karena tak memiliki saudara yang bisa diandalkan. Beberapa saat kemudian, Tuan Jong-du memberikan pesan jika tawaran yang ia sampaikan tempo hari masih berlaku. Ketiga kang bersaudara juga mendapatkan pesan jika ada suatu hal yang akan terjadi di rumah Hanul. Mereka meninggalkan aktivitas masing-masing karena khawatir dengan keadaan kakeknya. Tuan Jong-du rupanya yakin jika Ha-won adalah gadis yang tidak tergila-gila dengan uang, sehingga layak mendapatkan pekerjaan ini. Malam itu ketiga cucu Tuan Jong-du datang ke rumah Hanul bersamaan dengan kemunculan Ha-won yang bersedia tinggal di sana. 들어가시죠. Yeon-sung membawa Ha-won ke dalam rumah Hanul di saat pikiran Ha-won masih terbelenggu dengan masalah keluarganya. Sementara kang bersaudara terlihat bersih tegang karena kini Ji-won kembali ke rumah itu. Ditambah lagi fakta jika Ha-won diperkerjakan atas perintah kakeknya. 걔가 여기에 살아? Really? Yeon-sung memberi pengumuman jika mereka dilarang berpacaran selama berada di rumah Hanul. 연애 금지. 아니 그게 무슨 소리야? Sebenarnya ia ingin memberitahu Seo dan Ji-won jika Ha-won bukanlah tunangan Hyun-min. Tapi Hyun-min memohon agar Yeon-sung merahasiakan semua ini agar Ha-won lebih dihargai.
솔직하게 말하자. 형 잠깐만. Setelah membersihkan badan dan pakaian, Hawon menuju ke dapur karena ingin mencari makanan. Seorang ART mengira jika Hawon akan bekerja sebagai pelayan seperti dirinya, sehingga ia mengajak Hawon ke ruangan pantry. Yeonsung lalu memberitahu ART jika Hawon adalah tamu khusus dari pimpinan sehingga harus diperlakukan baik. 회장님 특별 손님이십니다. 예의 갖추시죠. Pada akhirnya, Yeonsung menunjukkan keahliannya memasak di depan Hawon dengan menyajikan berbagai menu lezat. Setelahnya, Hawon diminta Hyunmin untuk tetap berpura-pura menjadi tunangannya. Ia berjanji akan menambah uang kompensasi. 너네 금지라고. Sikap Hyunmin saat itu semakin membuatnya deg-degan karena tak segan menyentuhnya, berbeda dengan Seo yang terkesan ramah dan sopan. Tidur di ranjang yang besar tak membuat Hawon nyaman. Ia memilih tidur di lantai seperti kebiasaannya di rumah. Karena tak bisa tidur, Jiwon mendatangi sebuah gudang tempat penyimpanan barang-barang pribadinya, yang mana ia menyimpan foto kenangannya bersama sang ibu. 부다로나. Keesokan harinya, Jaeyoung menanyakan kabar Hawon. Ia sangat terkejut mengetahui temannya benar-benar tinggal di rumah Hanul. Saat itu Hawon baru tersadar jika kamarnya dikelilingi oleh kamar Kang bersaudara. Hawon mengisi waktu luang dengan berkeliling rumah Hanul yang memiliki banyak pelayan untuk mengurus setiap ruangan. Beberapa saat kemudian, Tuan Jongdo menelponnya dan memberi tugas pada Hawon untuk menyelesaikan beberapa misi dengan imbalan yang setimpal. Jika Hawon gagal, maka ia harus segera meninggalkan rumah Hanul. Misi pertama Hawon, ia diharuskan untuk membuat Kang bersaudara makan malam bersama dalam satu meja. 밥이요? 그게 바로 하원양의 Berpindah di rumah Sokyung, saat itu Yeonsung datang untuk mengambil barang-barang Hawon karena gadis itu akan tinggal dalam waktu yang cukup lama di rumah Hanul. Hal itu pun membuat Yuna tertegun selama beberapa waktu. 그기 집에 가? Ia lalu mendatangi Jaeyoung di kafe untuk mengklarifikasi kabar tersebut. Setelah melihat foto Hawon, ia pun menjadi iri karena Hawon menempati kamar mewah dan bisa berdekatan dengan Kang bersaudara, yang salah satunya adalah Seo dan Hyunmin yang sangat ia kagumi. Seo terkesan dengan ketegaran hati Hawon yang masih bisa bersabar meski mendapat perlakuan buruk dari keluarganya. 너 왜 그렇게 생각해? Hawon memanfaatkan perbincangan tersebut sekaligus mengajak Seo untuk makan bersama sepupunya. Namun usaha tersebut akhirnya gagal. 말 나온 김에 다 같이 밥이나. Ia lalu memujuk Jiwon yang saat itu sedang berada di gudang. Namun hal itu pun berujung sia-sia. Jiwon masih beranggap jika Hyunmin dan Seo bukanlah bagian dari keluarganya. Melihat kedekatan Jiwon dan Hawon ketika berusaha mengambil barangnya yang hanyut di kolam, membuat Hyunmin segera mengingatkan sepupunya jika Hawon adalah tunangannya, sehingga mereka harus menjaga jarak. Hawon mulai menyadari jika Jiwon sebenarnya adalah pria yang baik, meskipun dari luar ia terlihat sangat dingin. 아니 꺼지든가. 야 들었지? 내가 신경 쓸 테니까. Melihat Hawon tak memiliki pakaian yang banyak, Yeonsung mengajaknya berbelanja di sebuah mall. Ia tak sengaja bertemu dengan Hyeji yang secara kebetulan datang untuk membantunya saat Hawon terlibat masalah dengan seorang pengunjung. 다른데요? Saat itu Hyeji mengajak Hawon mengobrol di kafe karena sebelumnya keduanya sudah pernah bertemu saat pesta pernikahan Tuan Jongdo. Ia sedikit mengulik tentang bagaimana Hawon bertemu dengan Hyunmin hingga menjadi tunangannya. 좋은가 봐. Belum sempat Hawon menjawab pertanyaan tersebut, Yeonsung keburu menghampiri keduanya dan mengajak Hawon pulang. Pada akhirnya Hyeji tahu jika Hawon kini tinggal di rumah Hanul. Ia bahkan mengira jika Hyunmin membelanjakan banyak barang untuk gadis itu. 아니요. Saat itu Hyeji menanyakan keberadaan Hawon di rumah Hanul pada Jiwon, namun Jiwon tak berniat menjelaskan apa-apa, sehingga membuat Hyeji ingin menanyakan langsung pada Hyunmin. Di rumahnya, Seo menemukan buku tabungan Hawon yang terjatuh. Ia tak menyangka jika kini Hawon sama sekali tak memiliki uang, padahal ia bercita-cita untuk kuliah. Malam harinya, Hyunmin meminta Hawon untuk datang ke kamarnya karena ada hal yang ingin ia sampaikan. 내 방에 들어온 첫 번째 여자야. Penolakan Hawon justru membuat Hyunmin semakin tertantang karena penasaran untuk mengejar gadis itu.
Rupanya Hyunmin ingin memberikan seragam sekolah Hawon yang ia dapatkan dari hotel. Kejadian romantis pun terlihat ketika Hyunmin hendak mencium Hawon di malam itu. Di waktu yang bersamaan, Jiwon melihat keduanya saat membawa Hyeji datang ke rumahnya. Hyeji akhirnya menuruti saran Jiwon yang saat itu memohon agar membatalkan niatannya bertemu dengan Hyunmin. 너 강현민 꼭 만나야겠냐? Hawon segera menghindari Hyunmin yang mulai merayunya. Hawon bukanlah gadis yang mudah terlena dengan ketampanan dan kekayaan yang dimiliki oleh Hyunmin. Namun bagi Hyunmin, sikap Hawon yang tak mudah diluluhkan justru membuatnya semakin bersemangat untuk mendapatkannya. 자극한단 말이야. Keesokan harinya, Hawon mencari Jiwon untuk mengajaknya sarapan. Rupanya Jiwon sedang berenang. Saat itu Hawon memaksanya sarapan dengan cara mengambil handphonenya yang ada di atas meja. Ia lalu menemui Seo dan Hyunmin dan berhasil mengajak keduanya ke meja makan. Hawon bahkan membantu ART untuk memasak karena yakin misinya akan sukses. 제가 도와드릴게요. 같이 하면 좋잖아. Awalnya Hyunmin masih bersikap biasa saja. Namun begitu melihat Jiwon datang, Hyunmin mendadak kehilangan selera makan. Hawon akhirnya memberikan handphone Jiwon yang menandakan misinya telah gagal. 이 핸드폰보다 못하다는. Ia menemui Jaeyoung dan bercerita tentang sulitnya mengajak Kang bersaudara berkumpul. Hawon kembali bersemangat untuk mencari cara lain, namun rencana itu pun lagi-lagi gagal karena tak ada satupun dari mereka yang menepati janji padahal sudah kalah bertaruh. 기에 돌입해야겠어요. Akhirnya Hawon mengeluarkan ide yang brilian. Ia menyediakan makanan yang mereka sukai meski dengan harga yang mahal dan sulit mendapatkannya karena berasal dari restoran bintang 5. Kenikmatan makanan yang disajikan Hawon ternyata tak bisa mengalahkan ego Kang bersaudara untuk berkumpul dalam satu meja. Padahal saat itu Jiwon sudah hampir tergoda. 꺼져. Hawon tak menyangka sekeras itu hati Jiwon yang bahkan tak pernah menganggap rumah Hanul sebagai rumahnya sendiri. 진심으로 여기를 너네 집이다 생각해본 적. Karena penasaran dengan keberadaan Hawon, Yuna nekat datang ke rumah Hanul dan secara tak sengaja ia melihat Hawon yang pergi bersama Hyunmin. 이 집에 사는 것도 모자라서 강현민한테 붙은 거야? Hari itu Hyunmin sengaja mengajak Hawon untuk berbelanja dan merubah penampilannya menjadi sedikit feminin. Tak tanggung-tanggung Hyunmin bahkan membeli semua pakaian yang ada di butik tersebut karena dinilainya sangat cocok dengan Hawon. 3개 빼고 다 달라. Bahkan Yuna juga mengikuti keduanya dan sangat terkejut mengetahui harga pakaian yang Hyunmin berikan pada Hawon. Keduanya pun menuju sebuah restoran untuk makan malam yang ternyata juga ada Jiwon dan Hyeji di sana. Entah kesalahan apa yang dilakukan Hyeji hingga membuat Hyunmin begitu membencinya. 인상이 피니까 제가 부러워한다. Hawon membujuk Hyunmin agar mau bergabung makan malam bersama mereka. Namun suasana menjadi tak nyaman bagi Hyeji saat ia melihat perhatian yang Hyunmin berikan pada Hawon saat tangannya terluka alat pemanggang. 이따는 또 사주면 되지. Perasaannya pun kian terluka saat Hyunmin berkata, dirinya lah yang sengaja membawa Hawon ke rumahnya. 여친의 집까지 들었겠어? Hyeji pergi dari acara makan malam dan merasa kini ia tak berpeluang lagi untuk mendapatkan perhatian Hyunmin. Karena melamun, ia tak memperhatikan keadaan lalu lintas yang saat itu dipadati oleh kendaraan. Won menyelamatkan Hyeji yang nyaris tertabrak oleh truk. Jiwon menyadari betapa terpuruknya Hyeji jika tidak bersama Hyunmin. Apalagi saat gadis itu berkata jika hal yang sangat ia inginkan adalah melihat Hawon pergi dari kehidupan Hyunmin. 줬으면 좋겠어. Dari buku diari Hawon yang tercecer, Seo mengira jika hari ini adalah ulang tahun gadis itu, sehingga Hawon ingin mengundang Kang bersaudara ke acara pesta kecil-kecilan di halaman rumah. 같이 밥 먹자. 1시간 뒤에 중정으로 와줘. Seo dan Yongsung menyiapkan kue ulang tahun karena ingin membuat kejutan pada Hawon yang sepertinya tak pernah didapatkannya dari keluarga sendiri. 또 쫓겨나고 챙겨주는 사람. Di tengah-tengah Hawon sedang bersiap, tiba-tiba Jiwon memeluknya dan secara terang-terangan membuat Hyunmin cemburu sembari berkata jika ia akan merebut Hawon dari tangan Hyunmin. 강현민 거냐? Saat itu Jiwon dan Hyunmin bertengkar untuk memperebutkan Hawon. Hyunmin terus mempertahankan Hawon sebagai tunangannya. Beberapa saat kemudian Seo dan Yongsung datang untuk memberikan kejutan ulang tahun pada gadis itu. 생일 축하해. Hawon merasa tersentuh karena ada yang memperhatikannya, meskipun sebenarnya hari itu bukanlah hari ulang tahunnya. Rupanya Seo salah sangka tentang hari ulang tahun Hawon karena buku diarinya telah dirobek. Namun Hawon tetap menikmati kebersamaan dan mengajak Kang bersaudara untuk berfoto. Setelah mendapatkan hasil foto itu, ia pergi menemui Tuan Jongdu.
Hawon ingin memperlihatkan hasil kerja kerasnya yang telah mengumpulkan Kang bersaudara untuk makan malam. 시급 10,000원짜리 풀타임 알바라고 치고 Jongdu merasa senang saat melihat ketiga cucunya mulai akur. Ia menyuruh Yeonsung untuk mencetak foto itu agar bisa dipajang di ruang kerja, karena foto tersebut adalah foto keluarga yang baru pernah ia miliki. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Tuan Jongdu, Hawon memutuskan untuk pergi ke rumah Abu. Di sana ia menceritakan tentang kondisinya yang kini tinggal di rumah Hanul dan bekerja sebagai pengurus 3 cucu konglomerat yang cukup merepotkan. 보니까 돈 많은 친구도 생기려나 봐. Setelah kepulangannya dari tempat itu, ia kembali ke rumah Hanul dan melihat ART sedang menyiapkan makanan untuk upacara peringatan kematian. Saat itu Hawon terkejut mendengar kabar jika ketiga putra Tuan Jongdu meninggal dalam tragedi yang mengenaskan. 3분 다 돌아가신 거죠. Hawon melihat Yeonsung sedang membujuk Kang bersaudara untuk menghadiri acara peringatan tahun ini, namun ketiganya menolak dengan alasan beragam. 그래서 잘 모셔주겠지. Keesokan harinya, Hawon pun mendatangi Tuan Jongdu dan bertekad untuk membawa Kang bersaudara hadir dalam upacara itu. Sedari awal, Tuan Jongdu sudah memperingatkan jika misi yang akan dijalani Hawon tidaklah mudah. 제가 꼭 해내고 싶어서요. Misi pertama dimulai dengan mendekati Jiwon yang sedang berenang. Saat itu Hawon menggoda Jiwon dengan mengungkit tentang pertengkaran antara Jiwon dan Hyunmin yang memperebutkan dirinya. Ia mengajak Jiwon untuk berenang dan mengobrol bersama. 가고 싶어. Mengira Jiwon mengabaikannya, namun Jiwon tiba-tiba datang untuk balik menggodanya ketika di kamar mandi. Jiwon bahkan berkata jika ia serius yang akan merebut Hawon dari tangan Hyunmin. Malam harinya Jiwon mengajak Hawon untuk keluar dan makan mie di minimarket terdekat. Saat itu Hawon memanfaatkan momen untuk meminta Jiwon mendatangi upacara kematian ayahnya. Jiwon mengingat kembali kenangan tentang kematian sang ibu. Alasan ia sangat membenci pria itu adalah setelah mendengar ucapan pelayat tentang gosip ayah Jiwon yang tak mau bertanggung jawab setelah mengetahui kekasihnya mengandung. 끔찍한 병을 당해서 어째? Kini Hawon menjalankan misi kedua dengan mendekati Sewu. Alasan Sewu tak ingin datang karena ia marah pada Tuan Jongdu yang tak menganggap ayah Sewu sebagai keturunan yang sah karena terlahir dari hubungan di luar pernikahan. Ia mendatangi kamar Sewu dan melihat adanya foto masa kecilnya di sana. Ia juga melihat lirik lagu yang ditulis oleh Sewu untuk sang ayah. Saat itu Sewu kesal karena Hawon sudah lancang menyentuh barang-barangnya. Hawon meminta maaf atas perilakunya. Namun ia menyarankan Sewu untuk datang agar bisa menyanyikan lagu tepat di pusara ayahnya. Hari itu Hawon bertemu dengan ibu Hyunmin yang baru saja datang dari luar negeri. Hawon diajak untuk pergi berbelanja bersama. Ia segera menyusul ibunya dan Hawon yang saat itu sedang makan bersama. Hyunmin marah pada Hawon karena sudah menuruti kemauan ibunya dan menjadikannya sebagai seorang budak. Bentakan Hyunmin pada gadis itu membuatnya merasa bersalah. Ketika di rumah, ia berusaha mencari keberadaan Hawon untuk meminta maaf. Alih-alih meminta maaf, Hyunmin justru melayangkan protes karena melihat Hawon pulang bersama Jiwon dan terlihat sangat 우리 dekat. 재미 좋았나 봐. Hawon menjadi bingung dengan perilaku Hyunmin yang tiba-tiba berubah menjadi peduli padanya. Ia bahkan tak lagi memaksa Hyunmin untuk datang ke upacara kematian ayahnya. 너네 아버지 많이 외로우시겠다. Semasa Hyunmin kecil, ia ditinggalkan oleh ibunya di rumah Hanul untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai ahli waris keluarga. Di lain sisi, Tuan Jongdu merasa sedih karena tahun ini ia tetap kesepian dalam memperingati kematian anak-anaknya. Ketiga cucunya bahkan tak memikirkan perasaannya yang sangat menderita karena kehilangan ketiga putranya sekaligus. Hari peringatan upacara kematian akhirnya tiba juga. Hawon berdiri di depan kuil untuk menunggu kedatangan Kang bersaudara. Namun mereka tidak kunjung muncul. 애들 오겠죠? Saat itu, Sewu sedang sibuk rekaman untuk album terbarunya. Namun pikirannya terus tertuju pada ucapan Hawon yang membuatnya ingin pergi mendatangi upacara kematian ayahnya. Di lain tempat, Hyunmin baru saja terbangun dari mimpi buruk yang mana ia ditinggalkan oleh ibunya. Saat itu ia dikejutkan dengan kedatangan ART yang masuk ke kamarnya untuk beres-beres. Wanita itu tak habis pikir melihat kelakuan Hyunmin yang tidak menghargai perasaan Hawon. Padahal Hawon banyak membantu untuk mempersiapkan semua makanan untuk upacara itu. Beralih pada Hawon, saat ini ia hampir putus asa karena misinya akan gagal. Namun Yeonsung segera memberitahunya
jika saat ini misinya akan sukses. Setelah melihat Hyunmin dan Seo datang sebelum acara dimulai, Hwon merasa gelisah saat ia tak melihat kedatangan Jiwon. Sebelum acara dimulai, Tuan Jongdu menghampiri Hwon. Hwon meminta maaf karena tak berhasil menyelesaikan misinya. Yeonsung berusaha menghibur Hwon dengan mengapresiasi usaha yang setidaknya berhasil membawa dua Kang bersaudara untuk datang ke upacara. Hwon memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Yeonsung sendirian di sana. 가볼게요. Saat itu Yeonsung didatangi oleh seorang pria yang berkata, jika tahun ini ketiga almarhum tidak lagi merasa kesepian. Rupanya Jiwon datang sebelum semua orang tiba di kuil sehingga tak ada yang mengetahuinya. Jiwon meninggalkan setangkai bunga yang ia ambil dari rumah abu ibunya disimpan. Di lain sisi, Hwon merasa jika dirinya tak lagi pantas untuk tinggal di rumah Hanul karena gagal menjalankan misi terakhir. Ia pun pergi dengan meninggalkan sepucuk surat yang diletakkan di kamarnya. Tak lama setelah kepergian Hwon, Sokyung dan Yuna datang ke rumah Hanul untuk memastikan keberadaannya. Mereka menggunakan alasan untuk mengunjungi Hwon agar bisa masuk dengan mudah. 어떻게 지내는지 Yuna menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke kamar Hyunmin. Ia ingin melihat keadaan kamar seseorang yang sangat ia sukai. Perasaan kesalnya muncul ketika melihat ada seragam sekolah Hwon di sana. Ia segera merusak seragam itu dan menyembunyikannya agar tak bisa ditemukan oleh Hyunmin. 방까지 들락거리면서 꼬리치는 거야, 은하원? Sokyung merasa cemas karena anaknya tak kunjung keluar dari kamar Hyunmin. Hingga akhirnya Yeonsung pun datang dan mencurigai gelagat keduanya. Yuna merasa iri dengan posisi Hwon yang sangat istimewa. Ia mengunggah postingan negatif tentang Hwon agar mendapat hujatan di media sosial. 죽었어. Di lain sisi, Hwon mendatangi Jaeyoung untuk bisa menginap di tempatnya. Saat ini, Hwon tak lagi memiliki tujuan untuk tinggal karena tak mungkin pulang ke rumahnya sendiri. 등교하는 건 어떨까? Tak lama kemudian, Hyeji datang yang membuat Joyoung meminta bantuan padanya. Ia meminta bantuan agar bersedia menampung Hwon agar bisa tidur di rumahnya. 같이. Tibanya di rumah, ia merasa tak enak pada Hyeji karena gadis itu memiliki perasaan untuk Hyunmin. Hwon jujur dan berkata jika dirinya dan Hyunmin tidak memiliki hubungan apa-apa. Pertunangan yang disebut hanyalah kebohongan yang sengaja dibuat oleh Hyunmin. Mendengar hal itu, Hyeji sangat lega dan perlahan bisa menerima Hwon sebagai temannya. Ia bahkan berjanji untuk datang ke upacara kelulusan yang akan digelar dalam waktu dekat. Keesokan harinya, Hyunmin tak melihat adanya Hwon di kamarnya. Ia teringat jika hari ini adalah hari kelulusan SMA Hwon. Hyunmin segera mencari seragam untuk Hwon gunakan di acara pentingnya itu. Saat ART sedang membersihkan kamar Hwon, ia menemukan surat yang terjatuh di kolong meja. Ia segera melaporkannya pada Yeonsung jika Hwon memutuskan untuk pergi dari rumah Hanul. Yeonsung memberitahu Tuan Jangdo karena mengira jika Hwon kabur karena misinya gagal. 지금 당장 수성원에서 찾아오게. Saat upacara kelulusan dimulai, semua mata orang tertuju pada Hwon. Ternyata berita yang diunggah oleh Yuna sudah menyebar luas di kalangan para siswa. Bahkan fans Seo pun mengomentari postingannya. 첫 번째 첩으로 들어간 거야? Seo menjadi khawatir. Ia menyuruh manajernya untuk mengantarkannya ke sekolah Hwon saat itu juga. Di lain sisi, rupanya Jiwon sudah tiba lebih dulu di sekolah Hwon. Alasan ia datang karena Yeonsung yang memintanya untuk menenangkan Hwon yang merasa gagal karena mengira Jiwon tak datang ke upacara kematian. Jiwon ingin memberitahu Hwon secara langsung jika usaha Hwon tidaklah sia-sia. Setibanya Jiwon di sekolah, rupanya Hwon sedang diberi pelajaran oleh sekumpulan fans dari Kang bersaudara. Ruangan itu pun ditunggu oleh beberapa pria agar tak ada orang lain yang bisa menerobos masuk. Jiwon akhirnya terlibat perkelahian dengan mereka agar bisa menyelamatkan Hwon. Saat itu kondisi Hwon terlihat sangat menyedihkan. Bajunya sudah robek akibat ulah beberapa gadis yang sengaja mengguntingnya. Tak hanya Jiwon, tapi Hyunmin dan Seo juga berusaha mencari keberadaan Hwon. Setelah menggeledah ke seluruh sekolah, Hyunmin berhasil menemukan Hwon yang sudah aman bersama Jiwon. Ia menarik Hwon dan mengembalikan jaket Jiwon yang digunakan untuk menutupi baju Hwon. Di lain sisi, Seo masih berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Hwon. Ia sedikit kesulitan karena dikelilingi oleh banyak fansnya. Kini Hyunmin mengajak Hwon untuk berganti pakaian di ruangan penyiaran. Beberapa saat kemudian, kondisi Hwon sudah jauh lebih tenang.
Hyunmin tak sadar jika saat ini kamera penyiaran sedang menyala. Ia pun mengutarakan perasaannya pada Hawon di depan banyak orang, terutama Hyeji. 이제 그만 끝내자. Jiwon bergegas menuju ruangan penyiaran dan mematikan koneksi agar siaran itu terputus. Namun semua pengakuan Hyunmin sudah terlanjur didengar oleh Hyeji. Hyeji pergi setelah mendengarkan fakta yang begitu menyayat hati. Jiwon segera mengejarnya dan berusaha menenangkan Hyeji. Ia mengatakan jika sebenarnya tak ada hubungan apa-apa antara Hyunmin dan Hawon. 그게 강현민이랑 아무 사이도 아니라고. Di lain sisi, Sewu sudah terlanjur masuk ke dalam kejaran para fansnya. Ia pun kabur dibantu oleh Jaeyoung dengan menyamar menggunakan seragam sekolah. Setibanya di rumah, Sewu mengajak Yongsung untuk mencari keberadaan Hawon. Keduanya pun membagi tugas agar Hawon cepat ditemukan. Yongsung mendatangi rumah Hawon, namun Seokhyung berkata jika Hawon belum pernah pulang ke rumahnya lagi. 진짜 일찍 나갔어요? Sementara Sewu mendatangi kafe tempat Jaeyoung bekerja. Ia ingin bertanya tentang keberadaan Hawon, namun ternyata Jaeyoung juga tak tahu pasti di manakah Hawon saat ini. 하루만 재워달라고 난리를 치더니. Semua orang yang berada di rumah Hanul mencemaskan kondisi Hawon. Saat itu Jiwon melihat ART sedang menata bunga kiriman Hawon. Ia pun kepikiran tentang kondisi gadis itu yang terus mencemaskan Kang bersaudara. Jiwon lalu mendatangi minimarket yang biasa Hawon kunjungi. Saat itu Hawon rupanya sedang merayakan kelulusannya seorang diri. Jiwon segera menghampirinya agar Hawon tak merasa kesepian. Jiwon merasa bersedih melihat kondisi Hawon. Ia menyuruhnya untuk pulang ke rumah Hanul dan berkata jika misi yang ia kerjakan semua telah berhasil. Hawon sangat bahagia dan bersedia kembali ke rumah Hanul. Kedatangan Hawon membuat penghuni rumah sangat bahagia. Bahkan Sewu tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Ia juga rela meminta maaf mewakili 3 saudaranya yang sudah membuat Hawon kesusahan. 동영상까지 퍼졌으니까. Di lain sisi, Hyunmin masih terguncang dengan unggahan pengakuan cintanya yang sudah menyebar. Setiap ia pergi di hadapan umum, semua orang akan mengenalinya karena video tersebut. Ia bahkan mendatangi dokter dan berniat melakukan operasi plastik. 사랑했나 보죠? 그럴 것 같긴 한데요. Hawon prihatin dengan kondisi Hyunmin karena menjadi sosok yang pendiam setelah videonya viral. Ia bahkan mengurung diri dan menghabiskan waktunya untuk hal yang sebenarnya tak begitu ia sukai. Keesokan harinya, Hawon menemui Tuan Jongdu untuk melaporkan jika misinya telah berhasil. Hawon mendapatkan hadiah liburan dari Tuan Jongdu sebagai imbalan atas hasil kerja kerasnya. Hawon ingin mengajak Kang bersaudara untuk pergi liburan bersama, tapi saat itu mereka menolaknya. Hawon tak menyerah, ia memikirkan sebuah cara untuk mengatasinya. Misi kali ini ia awali dengan menemui manajer Sewu dengan membawakan foto artisnya yang memakai seragam sekolah perempuan yang menurutnya adalah sebuah aib. Ia berjanji tak akan menyebarkan foto tersebut. 뭐, 큰 건 아닙니다. Manajer terlihat cemas karena ia tak ingin jika artisnya terlibat skandal. Ia pun akhirnya setuju dengan permintaan Hawon. Kini Hawon menjalankan misi kedua, yakni dengan mengajak Hyunmin berlibur. Namun ia tak mendapat jawaban apapun karena Hyunmin masih saja terpuruk dan tak mau berbicara dengannya. Suatu ketika Hawon memikirkan cara licik untuk membawa Hyunmin pergi berlibur saat ia sedang tidur terlelap. 강현민! Setelah berhasil mengatasi Hyunmin, kini Hawon beralih mendekati Jiwon dan mengajaknya untuk pergi bersama. Ia tahu Jiwon akan menolak sehingga meminta bantuan pada Hyeji. 너도 봤구나 그 동영상. Saat itu Jiwon datang ke tempat Hyeji dan bertemu Hawon di sana. Jiwon terus memikirkan dan mencemaskan keadaan Hyeji setelah mendengar pengakuan cinta Hyunmin pada Hawon. Ia tak ingin membiarkan Hyeji patah hati kesekian kalinya. Namun saat itu ia melihat Hawon ada di sana yang membuatnya marah saat mengetahui motif Hawon yang tak lain adalah membujuk Hyeji agar mau ikut liburan. Setelah beberapa minggu kembali bekerja, ayah Hawon akhirnya pulang ke rumah. Ia mencari keberadaan putrinya. 그때 이후로 집에 한 번도 안 들어. Seokhyung disuruh untuk mengambil barang-barang milik suaminya yang ada di dalam mobil. Namun saat itu ia menemukan sebuah pesan tentang seorang pria yang diyakini adalah ayah kandung Hawon. Ia dan Yuna merencanakan sesuatu untuk mempertemukan pria yang dimaksud dengan Hawon. Sesuai dengan rencana yang Hawon miliki, Hyunmin terkejut ketika mengetahui dirinya sudah berada di atas pesawat. Hawon mengerjai Hyunmin karena ia terus menghabiskan waktunya untuk tidur.
Setibanya mereka di rumah liburan milik keluarga Kang, Hawon mulai menjalankan aksinya dengan memberikan jaket couple dan jadwal kegiatan selama mereka liburan. Namun Hawon kecewa karena mereka semua memilih untuk pergi dengan urusan masing-masing. 무슨 아이돌도 아니고 단체복이냐? Tak menyerah, Hawon tetap menempelkan jadwal tersebut di pintu kamar dan beberapa sudut ruangan agar bisa dibaca oleh Kang bersaudara. Hawon ingin liburan mereka menjadi menyenangkan, namun ia ragu bisa mewujudkannya. Keesokan harinya ia pun pergi seorang diri untuk menjalankan semua kegiatan yang sudah ia buat, yang salah satunya adalah berkuda. Jiwon mengetahui hal tersebut dan berniat menyusul Hawon. 네가 써놓은 걸 Namun saat berkuda, Hawon kehilangan kalung pemberian ibunya. Ia berusaha untuk mencari, namun sepertinya kesulitan karena areanya yang sangat luas. Jiwon merasa tak tega sehingga berniat membantu Hawon. 사실 뭐 해줄 거냐? Ia memanfaatkan momen itu untuk membuat kesepakatan dengan Hawon, tentunya agar ia bisa mendapatkan keuntungan jika bisa berhasil mendapatkan kalung tersebut. 그거 이용하려던 게 누군데? Beberapa saat kemudian, Jiwon menemukan kalung yang membuat Hawon tak berhenti bersyukur dan memeluk Jiwon. Sementara Hyeji menemui Hyunmin di kolam renang. Ia ingin mengajak Hyunmin untuk berenang demi mengingat kenangannya yang dulu. Namun Hyunmin tetap saja menolak. Hyeji akhirnya berenang tanpa melakukan pemanasan yang menyebabkan kakinya kram dan membutuhkan pertolongan segera. Saat itu Hyunmin langsung membantu Hyeji meskipun dengan ekspresi wajah yang terkesan datar. 이제 된 것 같아. Yeonsung datang dan membawa peralatan barbeque. Ia menyuruh Seo dan Jaeyoung membantunya menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan. Kejadian tak mengenakan dialami Hawon saat ia akan mandi. 강현민, Padahal Jiwon hanya ingin mengambil handphonenya yang tertinggal, tapi ia tak menyangka jika saat itu ada Hawon di sana. Kejadian itu membuat Hawon masih kepikiran hingga ia tak fokus ketika sedang minum soju. Singkat cerita, Hawon akhirnya meracau selama pesta berlangsung. Ia bahkan mengutarakan perasaannya yang kesepian karena tak ada yang mau mengikuti jadwal kegiatan selama liburan. Selama pesta barbeque berlangsung, mereka memainkan beberapa game untuk menciptakan keakraban. Pada akhirnya Hawon jujur jika dirinya dan Hyunmin tidak bertunangan. 뻔한 거잖아. Setelah game usai, Hyunmin pergi untuk duduk di bangku taman. Hyeji menghampirinya untuk mengambil hati Hyunmin. Namun tanggapan Hyunmin membuatnya bersedih karena ia tak ingin mengingat kenangan masa kecil keduanya. Hyeji masih bersabar. Kini ia meraih tangan Hyunmin untuk menunjukkan kebiasaan masa kecil keduanya jika tak bisa tidur akibat bermimpi buruk. 진짜 유치한 게 누군데? Hyeji mencium Hyunmin seperti dulu saat ia masih kecil. Namun Hyunmin terus menolak dan berusaha tak ingin mengingatnya. 왜 그걸 나한테 물어? Di lain sisi, Hawon dan Jiwon menghabiskan waktu bersama. Keduanya sama-sama dipengaruhi alkohol, yang mana Jiwon mengutarakan perasaannya pada Hawon. Hawon bahkan menunjukkan ekspresinya dengan sebuah ciuman. Beralih pada Seokjung, ia kini mendatangi lokasi konstruksi tempat ayah kandung Hawon berada. Misinya adalah ingin memberitahu keadaan Hawon agar pria itu bisa membawa Hawon keluar dari rumah Hanul. 이제껏 하원이 키워온 사람이에요. Reaksi pria itu membuat Seokjung merasa kesal karena ia bahkan tak menganggap Hawon sebagai putrinya. Namun setelah mengetahui jika Hawon tinggal di rumah besar dan bekerja pada keluarga kaya, pria itu pun mencari tahu tentang Hawon. Ia ingin memanfaatkan Hawon untuk membayar semua hutangnya. 남편이 Keesokan harinya Hawon terbangun dari tidurnya karena mimpi aneh yang merasukinya. Saat itu ia bermimpi berciuman dengan Jiwon semalam. Ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Namun ketika keluar, Hawon melihat Jiwon sedang tertidur di depan kamarnya dengan baju yang sama dan noda bekas minuman. Baju dan noda tersebut terekam jelas dalam mimpinya. Ia pun kabur di saat Jiwon tiba-tiba menggigau. Hawon merasa senang, tapi ia berusaha menyangkal tentang perasaannya pada pria itu dan membuatnya sempat terpeleset di kamar mandi. Akibat tragedi tersebut, kaki Hawon terkilir dan membuatnya tak bisa berjalan dengan leluasa karena harus menggunakan gips. Liburan mereka pun terpaksa harus dihentikan karena Hawon yang sakit. Kini semua orang kembali ke Seoul dan menunggu kepulangan Hawon di rumah Hanul. Di lain sisi, Hyeji menemui Hyunmin untuk membahas kedekatan mereka semalam ketika duduk di bangku taman. Tapi Hyunmin menolak dan menyuruhnya untuk melupakan semuanya.
Tak lama setelah itu Hawon datang dan membuat Kang bersaudara merasa lega. Saat ia tak sengaja bertatapan dengan Jiwon, keduanya pun terlihat sangat canggung. Bahkan Hawon tak ingin dibantu oleh siapapun untuk berjalan ke kamar. Gelagat keduanya ternyata disadari oleh Hyeji. Ia pun menanyakan tentang hubungan keduanya pada Jiwon, namun Jiwon menyangkalnya dan berusaha untuk tetap biasa saja. 민망해서 좀. Jiwon lalu mengantar Hyeji untuk pulang, namun setibanya di rumah, ada dua orang pria yang datang dan menanyakan tentang keberadaan ayah Hyeji. 아닙니다. Beralih kepada Yongsung, saat ini ia sedang berada di rumah sakit untuk mengurus Tuan Jongdu. Rupanya Tuan Jongdu mengidap penyakit kanker liver dan membutuhkan transplantasi organ secepatnya. Namun tak mudah untuk mendapatkan donor yang cocok. 기능을 못하는 시기가 곧 올 거고요. Dokter menyarankan agar ia memberitahu keluarga agar bisa mendapatkan donor dengan cepat. Tapi Tuan Jongdu menolak dan memilih untuk menyembunyikan semuanya dari ketiga cucunya. Di lain sisi, Hawon diperlakukan bak Cinderella karena ia mendapatkan perhatian penuh dari Kang bersaudara. Sewu sengaja membawakannya sarapan agar ia bisa makan dengan mudah. Selain itu, Hyunmin juga memberikannya banyak pakaian agar ia memiliki baju dengan gaya feminin. Ia merasa senang mendapatkan banyak perhatian dari orang sekitar. Hawon merasa bosan di kamar karena semenjak sakit, ia tak pernah keluar. Saat itu ia melihat ke arah kamar Jiwon yang sedang kosong, namun tindakannya justru disadari oleh pemilik kamar yang saat itu baru saja datang. 남의 방 왜 훔쳐봐? Hawon menanyakan tentang kejadian semalam pada Jiwon, tapi Jiwon berbohong dan berkata jika semua itu adalah kali pertama ia mabuk hingga tak sadarkan diri. Hawon merasa kesal dan terus memikirkan perkataan Jiwon yang menurutnya tak adil. Berbeda dengan Hawon, kini Jiwon sedang memikirkan kejadian semalam yang membuatnya canggung untuk menghadapi gadis itu. 이게 다 뭐야? Namun Jiwon tak ingin menghapus ingatannya tentang kejadian semalam. Ia bahkan mengambil bajunya yang masih ada sisa noda soju untuk disimpan. 그냥 지셔도 된. Saat itu Jiwon ingin menemui Hawon, tapi ia melihat kedatangan Hyunmin dengan membawa banyak makanan untuk Hawon. Ia mengurungkan niatannya dan lebih memilih untuk kembali ke kamar. Di lain sisi, Hawon sedang berusaha menyadarkan tentang perasaan Hyunmin pada Hyeji. Ia ingin agar Hyunmin bisa menerima perasaan Hyeji dan tidak membuatnya sengsara karena perlakuan jahat Hyunmin terhadapnya. 진심이라고. Beralih pada Sewu, ia kini sedang menemui manajer karena ada urusan mendadak. Ternyata manajernya mendapat telepon dari paparazzi dan mengirimkan bukti foto Sewu bersama Hawon ketika sedang bersama. 부정하는 걸로 가자. Rencananya ia akan menerbitkan artikel tentang skandal Sewu yang kini telah berkencan. Sewu pun menolaknya dan memikirkan sebuah cara untuk mengalihkan fokus paparazzi. 무슨 헛소리야? 이건 아니지. Rupanya Sewu menukarnya dengan foto dirinya yang menggunakan seragam sekolah perempuan untuk kabur dari kejaran fansnya. Ia mengalah dan ingin melindungi Hawon agar tidak mendapatkan banyak masalah ke depannya. Saat ini Tuan Jongdu mengajak istrinya untuk berbelanja di sebuah mall terbesar di Korea. Tuan Jongdu membiarkan istrinya untuk memilih barang yang ia inginkan, sementara ia pergi ke toilet. Sekembalinya ia, Tuan Jongdu melihat istrinya sedang berbelanja dasi dengan gaya anak muda. Tuan Jongdu merasa senang karena istrinya masih menganggap suaminya awet muda. 내가 얼마나 젊은데. Keesokan harinya, Hyeji memutuskan untuk menjenguk Hawon di rumah Hanul. Di sisi lain, ia juga berniat untuk bertemu dengan Hyunmin. Tapi saat itu, orang yang dicarinya tidak ada di tempat. Hyeji masuk ke dalam kamar Hyunmin tanpa permisi. Saat itu, ia melihat ada foto masa kecil mereka dipajang di kamar Hyunmin. Hyeji tak bisa lagi menahan dan berpura-pura mengikuti pemikiran Hyunmin yang tak pernah menganggap dirinya ada. Namun Hyunmin justru berkata jika dirinya tak akan pernah menemui Hyeji lagi. Di lain sisi, Hawon sedang berada di kamar mandi, namun rupanya ia kesulitan untuk membersihkan rambutnya. Saat itu Jiwon mendengar suara teriakan Hawon. Ia pun segera datang dan membantu gadis itu untuk mengeringkan rambut. Setelah selesai membantunya, Jiwon pergi dan meninggalkan jam tangan di ruangan tersebut. Hawon pun menyusul Jiwon untuk mengembalikan jam tangannya. Tapi ia justru melihat Jiwon, Hyunmin, dan Hyeji di balkon kamarnya. Jiwon marah pada Hyunmin setelah membuat Hyeji menangis. 네가 뭔데? Sepulangnya Hyeji dari rumah Hanul, Jiwon melihat jika ada Hawon yang sedang berdiri dan melihat ke arahnya. Rupanya ia ingin mengembalikan jam miliknya yang tertinggal.
Ia bahkan menggoda Jiwon karena perasaannya pada Hyeji sudah berbalas. Meski begitu, Hwon tak pandai untuk menyembunyikan rasa sedihnya. Ia sakit hati setelah mendengar pengakuan Hyeji di malam itu. Keesokan harinya, Hwon menceritakan semuanya pada Jaeyoung. Ia meluapkan kegelisahannya tentang ungkapan Hyeji pada Jiwon semalam. Ia ingin menyangkalnya dan mencari cara agar Jiwon meliriknya dan menyukainya. 대답을 안 했어. Hwon mencari cara melalui internet. Ia kini mulai menjalankan misi sesuai dengan arahan yang sudah ia dapatkan. Ia mulai mengganggu Jiwon agar bisa melihat reaksinya. Hwon yakin jika Jiwon tak akan marah padanya dengan semua perilaku yang ia buat. Namun saat itu, Hwon telah mencapai batas kesabaran Jiwon yang membuatnya marah karena gudangnya dihancurkan. Melihat reaksi Jiwon membuat dirinya kesal karena selama ia sakit, Jiwon tak pernah mencemaskannya sama sekali. Saat itu, Hwon menjadi pesimis karena misinya gagal dan justru membuat Jiwon marah. Di lain sisi, Hyunmin merasa cemas dengan keadaan Hyeji. Ia pun mengikuti Hyeji diam-diam dan menemuinya di studio tempat Hyeji bekerja. Saat itu, ia ingin mengajak Hyeji untuk berbicara, namun niatannya ditolak mentah-mentah. Tak lama setelah itu, Jiwon datang dan menyuruh Hyunmin untuk pergi. Rupanya, Jiwon ingin menanyakan tentang ungkapan Hyeji semalam. Ia ingin memastikan tentang perasaan yang Hyeji miliki untuknya. Karena selama ini, ia tahu jika Hyeji hanya mencintai Hyunmin. 난 진심이야. Hyunmin pulang dalam perasaan kesal. Ia bahkan meluapkan kekesalannya itu dengan merusak mainan kesayangan Jiwon. Saat itu Hwon memergoki dan memarahinya. Ia sadar jika Hyunmin menyimpan rasa untuk Hyeji. 혜지가 지훈이한테 사귀자고 하는 거 나도 봤어. Bahkan sepulangnya Jiwon menemui Hyeji, ia masih sinis terhadap Jiwon. Hyunmin tak bisa menyembunyikan perasaan kesalnya saat berhadapan langsung dengan sepupunya itu. Pikirannya pun semakin kacau di saat Jiwon menantangnya untuk terus terang pada Hyeji. Kini Jiwon menghampiri Hwon yang sedang berada di dapur. Ia memberikan makanan itu pada Hwon. Jiwon sengaja membelikannya setelah mendapatkan protes dari Hwon yang tidak mempedulikan 딴소리 하지 마. Keesokan harinya Hwon harus pergi ke rumah sakit untuk kontrol. Namun Yongsung tak bisa mengantarnya karena ada hal yang lebih penting. 경과가 어떤지 저한테 꼭 말씀해 주시고요. Ia mencari Jiwon dan meminta bantuan agar bersedia mengantarkannya. Jiwon menolak, namun Hwon tak putus asa dan terus mengeluh agar Jiwon mengasihaninya. Meskipun Jiwon menolak, ia tetap tak tega dan membiarkan Hwon pergi seorang diri ke rumah sakit. Setelah mengantar Hwon, keduanya pergi ke perbukitan untuk menikmati suasana kota dari ketinggian. Hwon sangat menikmati momen tersebut. Ia bahkan menjadi gugup karena tak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya ketika berada di dekat Jiwon. Saat itu keduanya nyaris mengungkapkan perasaan masing-masing. Namun hal itu digagalkan oleh Hyeji yang tiba-tiba menelpon Jiwon untuk menyuruhnya datang ke rumah. 내가 지금 갈게. Jiwon mengajak Hwon untuk segera pulang, tapi di tengah perjalanan, ia meminta untuk diturunkan di tepi jalan dan memilih untuk naik bus. Rupanya saat itu rumah Hyeji akan disita oleh pengadilan setelah ayahnya terlibat kasus. Jiwon mengajak Hyeji untuk pulang ke rumah Hanul karena saat itu ia tak memiliki tempat tinggal. Beralih pada Yeonsung, saat ini ia sedang mengantar istri Tuan Jongdu ke sebuah pertemuan yang ternyata sengaja diadakan hanya untuknya. Rupanya Nyonya Hwaja adalah ibu kandung dari Yeonsung. Ia sengaja mengatur kencan buta untuk putranya agar bisa menikahi gadis dari keluarga terpandang demi bisa menikmati hidup yang layak. 이 윤상군. Di sisi lain, Yongjin mengaku sebagai ayah kandung Hwon. Pria itu pun datang ke rumah Hanul untuk melihat kondisi anaknya. Namun saat itu ia melihat jika Hwon sedang pergi bersama Jiwon. Saat itu Hyunmin menunggu waktu yang pas untuk menemui Hyeji. Ia tahu tentang kondisi Hyeji yang sedang kesulitan karena kasus penggelapan ayahnya. Namun reaksi Hyeji membuatnya bersedih karena ia kecewa dengan Hyunmin yang tidak bergegas menjawab telepon dan menolongnya saat itu. 오늘도 지훈이보다 늦은 거야. Saat ini Hwon berbagi kamar dengan Hyeji karena tak ada lagi kamar yang kosong di rumah Hanul. Hwon kini sedang membersihkan ranjangnya agar Hyeji bisa beristirahat dengan nyaman. Tiba-tiba Jiwon datang dan membawa barang-barang Hyeji yang tertinggal di mobilnya. Ia ingin memberikannya pada Hyeji yang rupanya tak ada di dalam kamar. Ia pun bertemu dengan Hwon dan menanyakan tentang kondisi Hwon setelah ia meninggalkannya di jalanan hanya untuk menemui Hyeji.
Keesokan harinya, kondisi rumah Hanul sangat berbeda dari biasanya. Bahkan ART berkata jika kedatangan Hyeji mampu membuat Jiwon bersikap baik pada seorang wanita. Selain itu, ia juga mengakui kecantikan Hyeji, sehingga tak heran jika Jiwon tertarik padanya. Mendengar hal itu, Hawon tak ingin kalah dan berusaha berdandan agar ia terlihat lebih menarik. Namun ketika berada di hadapan Jiwon, Hawon justru menghindar yang membuat Jiwon merasa janggal. 너 갑자기 왜 그러냐? Di lain sisi, Hyunmin ingin membantu Hyeji keluar dari masalahnya. Ia menemui temannya yang ingin menitipkan surat ayah Hyeji untuk putrinya itu. Namun Hyeji merasa tak nyaman karena selalu mendapatkan bantuan dari Hyunmin. Ia akhirnya memberikan kunci gudang pada Jiwon agar bisa mengantar Hyeji mengambil semua barangnya. Setelah selesai mengemasi semua barang, ia mengajak Hyeji untuk makan mie di supermarket. Hyeji menjadi penasaran tentang Hawon di hidupnya. Ia pun segera menghindar dari pertanyaan itu untuk membeli minuman. Ia juga memberikan coklat pada Hawon dan disimpannya di dalam kantong. Namun itu semua disadari oleh Hyeji. 오래 걸렸네? Sepulangnya mereka berdua, Jiwon menemui Hyunmin dan berkata jika ia tak akan lagi membantunya untuk menjaga Hyeji. Ia juga menyuruh Hyunmin untuk berhenti membuat gadis itu menangis karena Jiwon menjaganya hanya sebatas teman. Kini Hawon sedang berjalan-jalan di sekitar rumah Hanul. Ia merasa kesal setelah melihat Jiwon dan Hyeji pulang bersama. Setelah menghabiskan waktu untuk menenangkan diri, tiba-tiba Jiwon datang dan meminta maaf karena sudah meninggalkannya sendirian kala itu. 섭섭하다는 소리를 들린다. Ia bahkan sadar jika kini perhatiannya teralihkan sepenuhnya pada Hyeji. Jiwon ingin memberikan coklat yang sudah ia beli kepada Hawon. Sebenarnya saat itu Jiwon berniat untuk mengungkapkan perasaannya pada Hawon. 그때 하다 말았잖아. Saat Hawon kembali ke kamarnya, ia berniat untuk membantu Hyeji mencuci pakaian. Namun Hawon justru merusak pakaian milik Hyeji. Hawon meminjamkan baju miliknya. Ia juga berkata akan mengajak Jiwon untuk berbelanja pakaian bersama. Bahkan Hyeji dengan sengaja memberitahu Hawon juga ia akan melakukan kencan dengan Jiwon. Beralih pada Tuan Jongdu, saat ini ia sedang makan bersama istrinya. Ia terlihat senang ketika mendapatkan hadiah sebuah kemeja dari sang istri. Namun ekspresi Tuan Jongdu terlihat berbeda karena yang ia tahu istrinya membeli sebuah dasi untuknya. Sejak saat itu, Tuan Jongdu merasa jika istrinya menyembunyikan sesuatu di belakangnya. 안 사람 감시 좀 해야겠어. Di lain sisi, istri Tuan Jongdu mendatangi sebuah terapis. Terapis tersebut tak lain adalah ibu tiri Hawon. Sokyung kembali melancarkan aksinya dengan mengajak wanita itu menggosip para istri pejabat. Ia sengaja melakukan hal itu untuk mengambil hati istri Tuan Jongdu. Namun kenyataannya, Nyonya Hwaja marah bahkan mengancam akan melaporkannya kepada atasan. 당신 해고시킬 거니까 그렇게 알아요. Keesokan harinya, Sokyung datang untuk bekerja. Namun ia diberitahu oleh salah satu teman jika ia telah dipecat. Sokyung pulang dalam keadaan bersedih dan memberitahu semua hal yang ia alami pada Yuna. Meskipun begitu, Yuna lebih bersedih karena ibunya tak bisa lagi bertemu dengan Nyonya Hwaja. Di lain sisi, Hawon sedang melihat kamar Jiwon yang sudah rapi. Rupanya ia sedang keluar untuk mengajak Hyeji membeli pakaian. Sebelum keduanya berangkat, Jiwon kembali ke kamar untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan. Hawon berusaha memanfaatkan keadaan untuk mendatangi Jiwon. Namun saat itu, ia melihat Jiwon sedang tersenyum sambil melihat kotak berisikan coklat. Ia kesal, namun Hawon terus berusaha menyembunyikan emosinya. 더 이상 나 오해하게 하지 말아줘. Saat itu Jiwon pergi untuk mengantar Hyeji, namun ia terpikirkan dengan perkataan Hawon tadi siang. Ia menanyakannya pada Hyeji langsung tentang apa yang sudah dibicarakannya dengan Hawon. Setelah mendengar pengakuan dari Hyeji, Jiwon menyuruh Hawon untuk turun. Rupanya Jiwon ingin meluruskan semuanya pada Hawon saat itu juga. Di lain sisi, Hawon kedatangan Yongji ke rumahnya. Ia mengaku sebagai ayah kandung Hawon dan berhasil membuatnya terguncang. Yongji bahkan memanfaatkan momen itu untuk meminta uang dengan dalih agar mereka bisa tinggal bersama. Mendengar hal tersebut, Hawon memutuskan untuk segera pergi. Ia ingin menenangkan diri dan terus mencari jawaban tentang siapakah ayah kandungnya. Saat itu, Jiwon pulang dan tidak menemukan Hawon ada di rumah. Ternyata ia sudah keluar dan belum kembali hingga larut malam.
Hawon memutuskan untuk mengunjungi rumah Abu ibunya. Ia bingung karena tak bisa menemukan jawaban tentang siapakah ayah kandungnya yang sebenarnya. Tak lama kemudian Jiwon datang dan menenangkan Hawon yang saat itu sedang gundah. Ia menceritakan tentang nasibnya yang sama persis dengan Hawon. 평생을 한지훈으로 지냈는데 Jiwon sama sekali tak mengetahui tentang ayahnya karena sang ibu tak pernah memberitahunya akan hal tersebut. Beralih pada Sewu, saat ini ia sedang disibukkan untuk mendatangi beragam sesi wawancara, mengingat ia akan merilis album terbaru. Ia juga sering mendapatkan pertanyaan tentang gadis ideal yang disukainya saat proses wawancara. 가끔 치마 입으면 그게 그렇게 이뻐요. Keesokan harinya Kang bersaudara mencemaskan kondisi Hawon setelah mengetahui kabar tentang ayahnya yang datang untuk mencarinya. 우리 가족 문제엔 네가 항상 나서줬는데 Di lain sisi, Jiwon menemui Hyeji untuk meminta maaf karena sikapnya semalam. Ia akhirnya jujur pada Hyeji jika menyukai Hawon. Mendengar hal itu, Hyeji menjadi marah karena merasa dipermainkan oleh Jiwon. Kini Yongji mendatangi rumah Hanul untuk kesekian kalinya. Saat itu kedatangannya terlihat oleh Jiwon. Jiwon mengajaknya untuk berbincang empat mata. Yongji mulai menjalankan skenario untuk membuat Jiwon merasa kasihan padanya. Ia bahkan tak malu meminta uang pada Jiwon mengatasnamakan Hawon. 아유, 됐습니다. Hawon masih memikirkan kemungkinan jika Yongji adalah ayahnya. Ia juga memiliki ingatan semasa kecil ketika Yongji menganggapnya sebagai keluarga. Hawon mencoba untuk menerima semua hal itu. Ia mengajak Yongji untuk makan bersama dan berniat membelikan pakaian. Namun saat ia kembali, Hawon melihat jika Yongji menggeledah tasnya untuk mencari uang. Hawon akhirnya tahu jika tujuan Yongji mencarinya hanyalah untuk materi. Ia pun berkata jika saat ini tidak memiliki uang yang banyak. Namun Yongji menyuruhnya untuk meminta uang pada Jiwon. 지훈이를 어떻게 아세요? Sejak saat itu, Jiwon berusaha untuk menyelidiki latar belakang Yongji. Jiwon ingin mencari tahu tentang kebenaran ayah kandung Hawon dengan melakukan tes DNA. Setelah mendapatkan jawabannya, ia segera menemui Yongji yang kala itu sedang bertemu dengan Hawon. Ia ingin mengembalikan uang Yongji yang digunakan untuk membayar sewa rumah Abu milik ibunya. Hawon melakukan hal itu karena ia tak percaya pada Yongji sebagai ayah kandung. 아저씨가 아빠라는 거 인정 못하겠어. Saat itu Jiwon datang memberikan hasil tes DNA pada Yongji. Namun Hawon merobeknya. Ia percaya jika ibunya tak akan pernah melakukan hal kotor dengan berselingkuh. Setelah menyelesaikan semua urusan, keduanya mengunjungi sebuah bukit agar Hawon tak bersedih. Saat itu Jiwon memanfaatkan waktu untuk menyatakan perasaannya pada Hawon. Beralih pada Yeonsung yang sedang menjalankan tugas memata-matai istri Tuan Jongdu. Terlihat Nyonya Hwaja sedang menemui sekretaris Kim untuk meminta salinan surat wasiat. Yeonsung marah dan menyuruhnya untuk menghentikan semua aksi ini. Namun Nyonya Hwaja menolak dan akan terus menjalankan misinya. 너 더 크게 만들어주려고. Di lain sisi, Yunmin masih mencemaskan Hyeji. Ia bahkan mengikutinya yang sedang menemui salah satu teman untuk mengajaknya kencan buta. Yunmin membawanya pulang dari tempat itu karena merasa cemburu. Meski begitu, perlakuan Hyunmin membuat Hyeji marah. Ia meminta Hyunmin untuk menurunkannya di tepi jalan. 지금 깜빡이 켜? Ini Hawon dan Jiwon dalam perjalanan pulang ke rumah usai mereka menghabiskan waktu di bukit. Namun tiba-tiba Hawon mendapatkan telepon dari Jaeyong yang memberitahunya ke Hawon terlibat skandal berpacaran dengan Sewu. 네가 나한테... Skandal itu rupanya muncul saat Sewu membeberkan tipe gadis ideal di media. Kini media pun mendapatkan foto Sewu ketika bersama dengan Hawon. 진짜 아니야. Jiwon merasa cemburu ketika mengetahui berita tersebut. Hawon meminta pada Jiwon agar merahasiakan hubungan keduanya di depan keluarga Hanul. Hawon melakukan hal itu karena tak ingin melanggar kontrak yang telah diberikan bersama Tuan Jongdu. 사귀는 거 절대 비밀이다. Bahkan saat mendengar kabar tentang Sewu yang berkencan, Tuan Jongdu langsung mendatangi rumah Hanul untuk meminta penjelasan pada cucunya. Jawaban yang diberikan Sewu pun mampu menyelamatkan posisi Hawon di rumah Hanul. 아무 사이도 아니야. Saat itu, Tuan Jongdu menyinggung soal kontrak yang dibuatnya bersama Hawon. Ia pun memperlihatkan salinan kontrak tersebut pada Jiwon dan Sewu. Namun keduanya marah karena Tuan Jongdu menempatkan Hawon pada posisi yang dirugikan. 우리가 엄한 연애하다 걸리면 큰일 나겠지. Jiwon pergi ke gudang untuk menenangkan diri. Beberapa saat kemudian Hawon menyusulnya untuk meminta maaf karena sudah membuatnya cemas. Namun alih-alih meminta maaf, Hawon justru menyinggung soal Hyeji yang ternyata sudah memiliki tempat tersendiri di hati Jiwon. 너네 할 마음이 낫겠냐고.
Beralih kepada Yeonsung, saat ini ia sedang menjalankan misi dengan mengikuti kemanapun istri Tuan Jong-du pergi. Rupanya saat itu ia sedang mengunjungi panti asuhan yang biasa ia datangi. Yeonsung tersentuh dan ingin mengikuti jejak ibunya dengan melakukan sumbangan di panti tersebut. Tak lupa Yeonsung juga menanyakan tentang hubungannya dengan panti asuhan yang selalu ia datangi. 선물 같은 거 사오는 분도 계신 것 같던데. Ibu panti menceritakan jika ibu Yeonsung ingin menebus rasa bersalahnya karena tak bisa merawat anak semata wayangnya dengan baik. 여사님은 특별한 경우니까요. Di lain sisi, Yeji mendatangi gudang untuk merapikan semua barangnya. Ia juga bertemu dengan Jiwon di tempat itu. Jiwon sengaja memberitahukan padanya jika ia dan Hawon sudah berkencan. 사귀기로 했어. Ia melakukannya agar Hyeji bisa menjaga jarak dan tak lagi membuat Hawon salah paham. Bahkan Jiwon juga jujur pada Hyeji jika bukan dirinya lah yang menemukan semua barang Hyeji, melainkan Hyunmin. 너 데려가서 찾아주라고. Kini Jiwon menghampiri Hawon yang sedang duduk seorang diri. Ia mengajak Hawon untuk memasak agar mereka bisa makan bersama. Kedatangan Sewu pun membuat keduanya terkejut sehingga Hawon menyuruh Jiwon untuk bersembunyi. 날개 좋아해. Keduanya kini sedang berkencan diam-diam, bahkan menghabiskan waktu di gudang karena tak ada satupun yang akan datang ke sana. 우리 둘이 서로 좋아한다고. Hawon mendapatkan telepon dari ayahnya. Ia pun pergi untuk menemuinya. Saat itu ia ingin meminta maaf pada Hawon karena meragukannya sebagai darah dagingnya sendiri. 기름 냄새도 많이 나고. Selama ini ayahnya sudah mencurigai ibunya yang telah berselingkuh di belakangnya. Namun ketika ia menemui Yongjin, ayahnya akhirnya tahu alasan dibalik istrinya dan Yongjin yang sering bersama. Ia bahkan merasa bersalah pada mendiang istrinya yang masih sempat menolong orang lain sebelum meninggal dunia. Singkat cerita, ayah Hawon pulang ke rumah untuk menemui Sokyung. Ia terlihat marah setelah mengetahui fakta jika Sokyung sudah ikut campur dalam masalahnya untuk menemukan Yongjin. Ia memberikan pelajaran dengan menyuruhnya tidur di dalam gudang. Di lain sisi terlihat Yeonsung sedang mengantar ibunya ke suatu tempat. Nyonya Hwaja sadar jika anaknya telah mendapatkan perintah dari Tuan Jong-du untuk memata-matainya. Wanita itu pun memberikan hadiah berupa dasi yang ia beli ketika sedang berbelanja bersama Jong-du. 너 취직하면 넥타이 선물은 꼭 해주고 싶었어. Keesokan harinya adalah hari ulang tahun Yeji. Hyunmin datang menemaninya, namun Yeji menolak karena ia ingin mencari tempat penginapan untuk tinggal. Meskipun begitu, Hyunmin diam-diam mengikutinya untuk bisa memastikan keadaan Yeji. Saat ini Jong-du sedang dalam perjalanan menuju perusahaan, namun ia tak sengaja melihat sepasang kekasih sedang bermesraan di tepi jalan. Awalnya ia tak mempermasalahkan hal itu, hingga akhirnya ia mengetahui jika sepasang pemuda itu adalah Jiwon dan Hawon. Setelahnya Jong-du langsung menghubungi Hawon dan mengajaknya bertemu. Ia kecewa setelah mengetahui jika Hawon sudah berbohong dan melanggar kontrak kerja. Ia memberikan pilihan pada Hawon untuk tetap bertahan bersama Jiwon atau pergi dan mendapatkan tunjangan kuliah. Jong-du merasa telah mengulang kembali kenangannya. Ia teringat pada saat mengusir ibu Jiwon dari rumah Hanul karena ketahuan berkencan dengan putranya. Saat itu ayah Jiwon bahkan marah padanya karena mengusir wanita yang sangat ia cintai. 아버지가 더 비겁한 거 모르세요? Beralih kepada Hyunmin, ia tak tahu jika Hyeji akan pergi dari rumah Hanul. Ia baru tersadar setelah membaca surat yang Hyeji tulis untuk Hawon yang berkata jika ia akan segera pergi. 꼭 이 말 하고 싶었어. Hyunmin dengan segera mencari keberadaan Hyeji di beberapa lokasi asrama wanita. Namun karena tak menemukannya, membuat Hyunmin merasa cemas pada kondisi Hyeji yang semakin larut dalam kesedihan dan kesendirian di hari ulang tahunnya. Tak lama setelah itu, ia pun berhasil menemukan Hyeji di sebuah taman bermain. Hyunmin menyuruh Hyeji untuk kembali ke rumah Hanul, namun Hyeji menolaknya. Ia masih marah pada sikap Hyunmin yang seolah acuh tak acuh padanya. 미치게 만들고. Akhirnya Hyunmin jujur tentang kejadian 10 tahun silam, yang mana ia melarikan diri ketika melihat kakak Hyeji meninggal karena tertabrak mobil. Ia merasa dirinya menjadi seorang pengecut yang tak pantas di samping Hyeji. Ternyata saat itu Hyeji pernah kecewa dan menolak lamaran Hyunmin. 이유 때문에 날 밀어내고. Di lain sisi, Jiwon merasa cemas pada kondisi Hawon yang tak bisa dihubungi dan membuat handphonenya terjatuh ke sebuah ruangan yang selalu dikunci. Ia pun merusak gembok agar bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun Jiwon justru menemukan sebuah album berisi kenangan ayah dan ibunya. Ia pun mengetahui fakta jika ayahnya tak pernah mentelantarkan ibunya. Ia mengetahui jika cerita kakeknya saat ini adalah suatu kebohongan. 하늘집에 살았다고?
Saat ini Yongsung sedang makan bersama ibunya di sebuah resto. Namun kedekatan keduanya diketahui oleh Tuan Jongdu karena ia merasa jika Yongsung sedang menyembunyikan sesuatu. Namun ketika melihat keduanya bersama, penyakit Tuan Jongdu justru kambuh yang membuatnya tak sadarkan diri. Kabar tentang Tuan Jongdu yang jatuh pingsan ternyata sudah menyebar kepada Kang bersaudara. Mereka pun mendatangi rumah sakit untuk mengetahui kabar kakeknya. Saat itu juga mereka mengetahui jika Tuan Jongdu mengidap kanker liver akut yang mengharuskannya melakukan donor organ. 공여자를 못 찾고 있었던 거야. Seo dan Hyunmin akhirnya menjalani tes agar bisa mendonorkan organnya. Namun keduanya tak memiliki kecocokan. 그 자체가 불가능하고요. Bahkan Hawon juga melakukannya secara diam-diam untuk menebus kesalahannya pada Tuan Jongdu. Ia merasa bersalah karena mengira Tuan Jongdu jatuh sakit disebabkan oleh dirinya. Hal itu pun digunakan Nyonya Hwaja untuk memanfaatkan keadaan dan menyembunyikan fakta jika dirinya lah yang membuat suaminya sakit parah. Ia bahkan memarahi Hawon dan mengusirnya agar tidak menemui Kang bersaudara ataupun kembali ke rumah Hanul. Mendengar hal tersebut, Hawon pun menurut dan segera pergi untuk mengemasi barangnya. 하늘집에서 일한 대가. Tak lama kemudian, Jiwon tiba di rumah sakit. Namun ia diberitahu oleh Nyonya Hwaja jika Hawon akan pergi meninggalkan rumah hanya demi uang. Jiwon memutuskan untuk kembali ke rumah sakit agar bisa mencegah Hawon pergi. Namun saat itu, Jiwon tak bisa menghentikan keputusan Hawon. 했었나봐. 너 같은 애가 나 좋다고 하니까. Beralih pada Yeonsung, kini ia dibujuk oleh ibunya untuk segera merebut kursi Tuan Jongdu yang kosong. Ia akan melakukannya karena ingin melihat anaknya memiliki kuasa dan menjadikan hidupnya lebih aman. 너한테 어울리는 자리에 올려놓을 거야. Yeonsung memikirkan perkataan ibunya. Dalam lubuk hatinya, ia ingin menduduki kursi milik Tuan Jongdu dan memimpin perusahaan. Ia mengikuti rencana yang dimiliki oleh Nyonya Hwaja untuk mengurus penggulingan jabatan Tuan Jongdu. Namun semua rencana rupanya sudah diendus oleh Hyunmin saat ia datang ke sebuah kafe untuk mengambil HP milik kakeknya. 형, 어디야? Saat itu ia diberitahu oleh pihak kafe jika Yeonsung datang bersama Nyonya Hwaja untuk makan bersama. 여기 연락드렸어야 했는데 죄송합니다. Di lain sisi, Jiwon berusaha mencari tahu jawabannya sendiri tentang kedua orang tuanya. Ia bahkan mendatangi kafe yang pernah kedua orang tuanya kunjungi. Pemilik kafe pun membantunya dengan memberikan akses untuk membaca surat yang ditulis di tahun 95. 남긴 메모가 남아있을지. Jiwon mencari semua surat yang ditulis oleh ayah pada ibunya, hingga ia tersadar jika kedua orang tuanya ternyata saling mencintai. Keduanya pun diketahui dipisahkan oleh Tuan Jongdu karena status sosial yang sangat berbeda. 돌아갈 수 없어. Sejak saat itu, Jiwon tak pernah mendatangi rumah sakit untuk mengunjungi kakeknya. Seo menemui Hawon dan meminta bantuan padanya untuk membujuk Jiwon agar mau melakukan tes, karena hanya Jiwon lah yang bisa diandalkan. 받아놓고 연락 안 받으면 어떡하냐. Dengan berat hati, Hawon menemui Jiwon di tempatnya bekerja. Ia berusaha untuk membujuk Jiwon agar mau menemui kakeknya di rumah sakit. Namun permintaan itu pun ditolak mentah-mentah oleh Jiwon. 핏줄로 인정 안 한 건 할아버지야. Saat itu Hawon berkata jika Jiwon harus membantu kakeknya sembuh agar bisa mendapatkan jawaban langsung tentang hubungan kedua orang tuanya. 혼자 도망쳐서 지금 이게 뭐 하자는 건데? Ia pun memikirkan perkataan Hawon dan akhirnya menyerah. Jiwon kini mendatangi rumah sakit untuk melakukan tes kecocokan. Kang bersaudara sangat senang melihat Jiwon telah kembali. Di lain sisi, perasaan yang Seo berikan pada Hawon perlahan menghilang. Kini ia beralih untuk memikirkan Jaeyoung yang selalu ada untuknya. Ia tak ingin Seo bersedih dan kepikiran karena masalah keluarganya yang sedang pelik. 열심히 먹어야겠다. Nyonya Hwaja tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Kini ia mengadakan pertemuan bersama pemilik saham perusahaan Hanul demi mendukungnya yang kini mengajukan Yeonsung untuk menggantikan posisi Tuan Jongdu. 하늘그룹이 새로운 대주주. Hari itu Yeonsung memantapkan diri di depan rapat pemegang saham jika dirinya lah yang akan mewakili Tuan Jongdu selama belum pulih. 하늘그룹 총괄 비서실장. Sementara Kang bersaudara menjenguk kakeknya yang masih belum sadarkan diri. Jiwon ternyata ingin melakukan pemeriksaan kesehatan. Apakah ia bisa menjadi donor organ yang cocok bagi kakeknya? Setelah melakukan cek darah, Jiwon bercerita pada Hawon tentang alasannya menolak kembali ke rumah Hanul. Yang tak lain adalah karena Tuan Jongdu yang telah mengusir ibunya puluhan tahun silam. Namun kini ia sudah mengikhlaskan apa yang terjadi di masa lalu. Karena membenci seseorang tak akan mengubah keadaan. 할아버지께 하나 물어볼 거야. Melihat keberadaan Hyunmin dan Seo di rumah sakit membuat Jiwon terkejut. Keduanya bahkan berniat menemani dan memastikan keadaan Jiwon yang sudah rela menyelamatkan kakeknya. 다 끝날 때까지 우리 아무 데도 안 가. Saat itu Jiwon bertekad memaafkan sang kakek dan berharap ia segera sembuh setelah menjalani operasi. 처음으로 묻고 싶고
Hubungan Hyunmin dan Seo terlihat semakin hangat. Saat di parkiran rumah sakit, Hyunmin melihat Nyonya Hwaja dan Yongsung datang bersamaan. Dari respon yang ditunjukkan wanita itu terlihat jika sepertinya ia tak berharap banyak akan kesembuhan Tuan Jong-du. Hyunmin curiga karena akhir-akhir ini Nyonya Hwaja justru disibukkan dengan urusan perusahaan. 오늘 강지은 검사 받았는데. Karena kondisi Tuan Jong-du yang belum siuman dan tak ingin memperkeruh suasana, Ha-won sebenarnya ingin meninggalkan rumah Hanul saat itu juga. Namun Ji-won bersikeras jika Ha-won harus ada di sisinya. 어차피 지금 미션 줄 사람도 없잖아. Semua konser Seo kini ditunda sampai Tuan Jong-du membaik. Manajer tak mau membuat artisnya kepikiran dengan permasalahan keluarga. Suatu hari Ji-won diberitahu dokter jika organnya cocok untuk didonorkan. Namun ternyata Ji-won mengalami alergi obat bius yang bisa berdampak buruk jika operasi terus dilakukan. 수술 중 쇼크가 올 가능성도 높고요. Ji-won merahasiakan kemungkinan terburuk jika ia tak bisa bertahan setelah operasi di depan orang lain termasuk Ha-won. Ia memutuskan untuk tetap menyelamatkan kakeknya meskipun beresiko yang besar pada dirinya sendiri. 챙기란 소리야. Saat menjenguk Tuan Jong-du, tak sengaja Ha-won bertemu dengan Nyonya Hwaja. Wanita itu pun mengingatkan Ha-won agar segera pergi dari rumah Hanul karena keberadaannya kini sudah tak diperlukan. Ha-won meminta waktu sampai operasi selesai dan ia akan meninggalkan rumah Hanul tanpa pamit. 수술 받는 날까지만요. Kegundahan yang sama juga dirasakan oleh Ji-won. Ia rupanya ingin menghabiskan waktu bersama Ha-won sebelum operasi dilakukan esok hari. Malam itu, keduanya kabur dari rumah sakit untuk berkencan. Di lain tempat, Hyunmin mengetahui niatan busuk Nyonya Hwaja yang bersengkongkol dengan Yongsung untuk melengsarkan Tuan Jong-du dari jabatannya. Ia mendatangi Yongsung dan berjanji akan membuktikan pada semua orang jika dirinya bisa diandalkan. Ia menyebut jika Yongsung tak perlu merasa berada di atas angin dengan menjadi boneka Nyonya Hwaja. 할아버지 끌어내려? 그럼 지켜내든지! Hal itu pun membuat Seo panik karena ada pihak yang ingin berkhianat yang diam-diam sudah melakukan aksi perlawanan. Hyunmin tak menyangka jika Yongsung diam-diam menusuk keluarga Hanul dari belakang, sehingga ia harus mempertahankan perusahaan bagaimanapun caranya. 쪽에선 이미 움직이고 있었어. Hyunmin dan Seo membagi tugas untuk meyakinkan pemegang saham di beberapa bidang untuk tetap berpihak kepadanya. 50년 넘게 할아버지께서 지켜오신 이 회사를. Singkat cerita, sebelum operasi, Ji-won memberikan wewenangnya sebagai salah satu pewaris grup Hanul pada Hyunmin untuk memperkuat oposisinya di depan pemegang saham. Ia yakin jika Hyunmin bisa melindungi perusahaan yang sudah kakeknya bangun selama 50 tahun. 회장 자리에 잘린 거 알면 그 자리에서 그 충격을 또. Sementara itu, Hye-ji terlihat menemui seorang desainer yang menawarkan beasiswa ke luar negeri. Ia menolak tawaran tersebut karena mengetahui jika Hyunmin adalah orang yang selalu mensupportnya. Tapi pada akhirnya, dari pria tersebut Hye-ji tahu jika sebenarnya Hyunmin sangat mencintainya. 난 자기 감각 놓치고 싶지 않으니까. Di malam itu pun ia menemui Hyunmin di rumah Hanul, namun Hyunmin justru memintanya untuk segera pergi. Akhirnya Hye-ji tahu alasan mengapa Hyunmin selalu menghindarinya. Tak lain adalah rasa bersalah Hyunmin atas kematian kakak Hye-ji puluhan tahun silam. Hyunmin tersadar jika ia harus melindungi orang yang ia sayangi dan berhenti menutup diri terhadap Hye-ji yang tulus mengharapkannya. Keduanya pun kini berbaikan. Di meja operasi, Ji-won berjuang mempertaruhkan nyawa demi kesembuhan sang kakek. Sementara di perusahaan, Hyunmin juga berjuang mendapatkan suara dari para pemegang saham demi mempertahankan jabatan Tuan Jong-du sebagai CEO. Satu persatu dari mereka memberikan suara, termasuk Yeon-sung. Hasil voting di perusahaan memutuskan jika Tuan Jong-du tidak akan dilengsarkan. Rupanya Yeon-sung tak mampu mengkhianati atasan dan tetap melindunginya hingga akhir. Hal itu pun membuat Nyonya Hwaja kecewa pada Yeon-sung karena kini impiannya telah sirna. 너 오늘 실수한 거야. 네 선택이. Operasi transplantasi organ Tuan Jong-du berjalan lancar. Namun Ji-won justru mengalami penurunan kondisi karena alergi obat yang ia derita. 지훈군이 수술하길 원했습니다. Hyunmin dan Ha-won baru tahu jika Ji-won mengabaikan kondisinya sendiri demi menyelamatkan sang kakek. Tuan Jong-du bahkan sudah sadarkan diri, sementara Ji-won masih di ruangan pengawasan. Menyadari Yeon-sung berniat melawannya, Tuan Jong-du memecatnya dan berniat menceraikan Nyonya Hwaja. Yeon-sung akan bertanggung jawab atas kesalahannya. Ia juga meminta Tuan Jong-du memaafkan ibunya karena tak bersalah. 어머닌 잘못 없습니다. 다 저 때문에. Melihat keberadaan Ha-won di rumah sakit, Tuan Jong-du lalu mengajaknya berbicara tentang hubungannya dengan Ji-won.
Hawon meminta izin agar diberikan kesempatan untuk tetap bersama Jiwon dan melupakan biaya kuliah serta bonus yang pernah Tuan Jong-do janjikan. 어차피 가진 게 없어서. Dari hari ke hari, Tuan Jong-do melihat bagaimana ketulusan Hawon ketika merawat Jiwon yang sedang sakit. Secara tiba-tiba, Seok-young dan Yuna menemui Hawon untuk meminta bantuan. Ternyata ayah mereka menabrak seseorang dan membutuhkan uang damai. Hawon akhirnya memilih untuk menerima gaji dari Tuan Jong-do demi membebaskan ayahnya di kantor polisi. 큰 노이다가 어디서 난 거야? 많으셨어요. 네가 Saat mendapat kabar Jiwon telah siuman, Hawon pergi dan melupakan semuanya asalkan Jiwon bisa selamat. 하원이는 Beberapa minggu kemudian Jiwon berusaha mencari Hawon, namun gadis itu berkata jika ia tak mencintainya lagi. Ia sadar diri dan ingin mengejar masa depannya. 됐어. 없었던 거야. 이유가 뭐든 상관없다고 했잖아. Jiwon akhirnya tahu jika Tuan Jong-do yang menyuruh Hawon untuk pergi meninggalkannya. Jiwon berlutut untuk meminta restu dari sang kakek karena ia sangat mencintai Hawon. 아프고 상처받아도 하원이하고 같이 가고 싶다고요. Lama-kelamaan hati Tuan Jong-do akhirnya luluh juga. Ia akhirnya merestui hubungan cucunya dengan Hawon karena tak ingin mengulang kesalahan yang lama. 나한테 죄송할 게 뭐 있어? 나가라고 한 장본이. Tuan Jong-do mengajak Nyonya Hwa Jarujuk setelah wanita itu menyesali perbuatannya dengan memulai hidup baru sebagai petugas asuransi. 난 후회하기 싫어요. Di lain sisi, Hyunmin menemui Yongsung untuk membujuknya agar bersedia kembali ke perusahaan Hanul. Ia sudah melupakan kekeliruan Yongsung dan memberikan kesempatan lagi padanya. Hubungan percintaan Hyunmin dengan Hae-ji akhirnya berjalan mulus tanpa saling membohongi perasaan masing-masing. Keduanya pun sepakat melupakan semua kenangan buruk di masa lalu. 사람들 보잖아. Sae-woo kini menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya sebagai seorang musisi. Ia sangat bahagia karena bisa menghibur banyak penggemar tanpa harus ada batasan sebagai seorang artis. Kini penggemarnya pun bisa menjumpai Sae-woo yang lebih sering tampil di jalanan. Kebahagiaan yang sempurna menghampiri Jiwon dan Hawon yang saat itu bertukar cincin untuk menjalin hubungan lebih serius. 너무 늦게 돌려줬지? Pada akhirnya, ketulusan dan pengorbanan seorang gadis yang rendah hati bisa membuktikan jika status sosial bukanlah penghalang untuk mendapatkan pasangan sejati. 이 반지가 아주 오랫동안 우리를 이어줬으니까. Sekian alur film dari Prisa Apsari. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.